Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur, berterima kasih buat kebaikan, kebajikan, serta kemurahan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Sebab Dia Bapa yang baik bagi kita. Sebab itu pagi hari ini kita mau memuji, kita mau memuliakan nama Tuhan, meninggikan, mengagungkan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Engkau selalu baik dan selamanya Engkau baik bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu,
nyambamu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau, amin. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan namamu. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, kami memuji namamu, kami tinggikan Engkau, sebab Engkau Bapa yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik, selamanya Kau baik.
menyembah, kami memuji, kami meninggikan nama-Mu. Sebab Engkau baik, sebab Kau sungguh baik, selamanya Kau baik. Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik, selamanya Kau baik. Kami bersyukur, kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus. Kami puji, kami muliakan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah baik, Kau sungguh baik. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Kau satu-satunya dan tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya kepada-Mu hati kami percaya, dan hanya kepada-Mu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalam tangan-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu, Yesus. Terpujilah nama-Mu,
meninggikan namamu. Terpujilah, terpujilah, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib kau Tuhan. Tiada yang sepertimu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus, Yesus Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang sepertimu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Kepadamu hatiku percaya, sebab Kau Allah yang setia. Tiada yang sepertimu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Kami menyembah, kami memuji, kami meninggikan namamu. Kami memuliakanmu. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu kekal selamanya. Tiada yang sepertimu Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau. Hanya kepadamu, hanya kepadamu kami serahkan hidup kami. Kami serahkan setiap pergumulan kami. Kami serahkan setiap persoalan dan permasalahan kami. Sebab Kau satu-satunya yang sanggup menolong kami. Dan pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami Tuhan. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Kami menyembah, kami menyembah.
memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan, yang memampukan kami cakap menanggung segala perkara yang terjadi. Sebab kami mau terus berharap dan percaya kepada Yesus Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, amin, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru Yesus, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru Yesus, pertolonganku datang dari-Mu.
Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, Yesus, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan hidupku. Engkaulah harapan dalam hidup kami, dan Engkaulah kekuatan yang memampukan kami menanggung segala perkara. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Karena firman-Mu lah sumber kekuatan bagi kami. Ada janji, ada pengharapan di dalam setiap firman. Sebab itu pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Kak Simon. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Pagi ini kita bersyukur bahwa kasih Tuhan begitu besar bagi kita semua, sehingga kita masih tetap ada di dalam karang Beliau. Jadi saya bersyukur ya kan atas pertolongan Tuhan, bahwa pagi ini saya diberi kesempatan. Jadi kita sudah sampai ke 2 Tawari pasal yang ke-8 dengan judul beberapa usaha Raja Salomo. Setelah lewat 20 tahun selesailah Salomo mendirikan rumah Tuhan dan istananya sendiri. Maka Salomo memperkuat kota-kota yang diberikan Huram kepadanya dan menyuruh orang Israel menetap di sana. Lalu Salomo pergi ke Hamat Soba dan menaklukkannya. Kemudian ia memperkuat Tadmor di padang gurun dan semua kota perbekalan yang didirikan di Hamat. Ia memperkuat juga Bet Haron Hulu dan Bet Haron Hilir, menjadikan di kota kubu yang bertembok, berpintu gerbang dan berpalang, dan juga plat dan segala perbekalan kepunyaan Salomo, segala kota tempat kereta, kota-kota tempat orang berkuda, dan apa saja yang Salomo ingin mendirikan di Yerusalem, atau di Gunung Libanon, atau di segenap negeri kekuasaannya. Semua orang yang masih tinggal dari orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Lewi, dan orang Jebus, yang tidak termasuk orang Israel, yakni keturunan bangsa-bangsa masih tinggal di negeri itu, dan yang tidak dibinasakan oleh Israel. Mereka lah yang dikerahkan oleh Salomo untuk menjadi orang Rodi. Demikian mereka sampai hari ini. Tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo untuk pekerjaannya, melainkan mereka menjadi prajurit atau perwira pasukan berkuda, atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. 10. Dan inilah pemimpin-pemimpin umum Raja Salomo, 250 orang yang memerintah rakyat.
Dan Salomo memindahkan anak Firaun dari kota Daud ke rumahnya yang berdirikan baginya karena katanya tidak boleh seorang istriku tinggal dalam istana Daud, Raja Israel, karena tempat-tempat yang telah dimasuki tabut Tuhan adalah kudus. Lalu Salomo mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah Tuhan yang didirikan di depan balai bait suci, sesuai dengan apa yang menurut perintah Musa ditetapkan sebagai korban untuk tiap hari, yakni pada hari Sabat pada bulan baru dan 3 kali setahun pada hari raya. Pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Dan menurut peraturan Daud ayahnya, ia menetapkan rombongan para imam dan tugas jabatan mereka. Dan orang-orang Lewi dan dalam tugas menyanyikan puji-pujian dan menyelenggarakan ibadah di hadapan para imam. Setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Dan juga menunggu penunggu-penunggu pintu gerbang dalam rombongan mereka untuk tiap setiap pintu gerbang. Karena demikianlah perintah Daud, abdi Allah. 15, mereka tidak menyimpang dari perintah raja mengenai para imam dan orang-orang Lewi dalam perkara apapun, juga mengenai pembendaraan, maka terlaksanalah segala pekerjaan Salomo dari hari dasar rumah Tuhan diletakkan sampai kepada hari rumah itu selesai. Dengan demikian selesai sudah rumah Tuhan. Kemudian Salomo pergi ke Ezion, Geber, dan Elot, dan yang letaknya di tepi laut di tanah Edom, dengan perantaraan anak buahnya Huram, mengirim kapal kapal kepadanya dan anak buah yang tahu tentang laut. Bersama anak buah Salomo mereka sampai ke Ofir, dan dari sana mereka mengambil 450 talenta emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Nah, cerita ini adalah cerita bagaimana Salomo ya kan eh, memanage ya beberapa usaha. Tapi sebelum-sebelumnya kita juga udah membaca bagaimana ya kan kisah-kisah Salomo. Kita tahu Salomo adalah seorang yang berhikmat ya. Begitu besar hikmatnya, jadi maka itu dia bisa berhasil. Dalam memimpin usaha tentunya saya uh, harus banyak belajar kepada hal-hal yang pada uh, firman Tuhan ya. Karena sebagai anak Tuhan tentunya kita harus mempraktekkan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan usaha kita. Kita tahu Salomo adalah seorang raja yang punya hati, ya, hati yang begitu mengasihi. Tapi ada sisi negatif, ada sisi positif. Dia begitu peduli, ya, di mana dia membangun bait Tuhan, ya kan, sampai 20 tahun. Jadi artinya ini yang bukan seperti biasa-biasa. Kalau kita palingan 1 tahun lebih dikit, ini sampai 20 tahun dia membangun satu istana ya, dan mendirikan rumah Tuhan itu begitu luar biasa. Saya rasa cukup lengkap ya. Kita dari awal sudah baca bahwa luar biasa apa yang dibangun untuk rumah Tuhan. Tetapi dalam perjalanan kita tahu ya kan bahwa ini Salomo adalah orang-orang yang berhikmat ya. Jadi dengan hikmat dia bisa memanage. Jadi kehidupan ini ya kan saya pernah membaca satu cuplikan dari menurut saya membanggakan seorang menteri yaitu Menteri Keuangan kita. Dia bilang begini, saya
tidak takut sama dengan orang yang pintar, ya. Tapi yang saya takutkan orang yang bukan takut. Saya tidak butuh orang yang pintar, tapi saya butuh orang yang berhikmat, ya. Nah, teringat saya dengan Salomo. Salomo sangat berhikmat. Jadi dia bilang orang pintar itu dia hanya bisa di uh, sisi-sisi teori saja, dia bilang, ya. Tapi kalau orang berhikmat itu bisa menyelesaikan semua permasalahan. Nah, jadi kita tahu, ya, kalau kita reuni-reuni, ya kan banyak yang ngomong, oh kamu nih dulu sekolah bodoh nih, tukang pengacau lah, ya, tukang ganggu orang, sekolah rapotnya banyak merah, naik pun pas-pasan, tapi kok hari ini kamu bisa jadi bos, tidak sangka-sangka. Yang pinter-pinter, ya jadi pegawai semua. Nah, di sinilah saya bilang, ya kan ini udah bukan menjadi rahasia lagi, ya. Tapi ini memang kejadian, ya, orang-orang pintar itu belum tentu dia bisa berhasil dengan baik, tapi dia memang orang pintar, ya. Kalau kita suruh ini teorinya betul, tapi mempraktekkan itu yang kadang-kadang mereka tidak punya hikmat Tuhan. Tapi Salomo punya hikmat Tuhan, dia bisa mengatasi banyak hal, ya. Sehingga apa? Dia berhasil. Tetapi sisi negatifnya, ya kan, juga ada, ya. Jadi apapun yang dia kerjakan orang yang berhikmat itu kadang-kadang, ya, posisinya kita tahu di ayat 11, ya kan, dan Salomo memindahkan anak Firaun dari kota Daud ke rumah yang didirikannya baginya karena katanya tidak boleh seorang istriku tinggal dan di istana Daud, Raja Israel, karena tempat yang telah dimasuki tabut Tuhan adalah kudus. Nah, di sini kita tahu Salomo ini kan dia yang terkena banyak istri, ya kan? Jadi jadi kejelekan di situ, ya kan? Di sisi lain dia hebat, dia bisa, ya kan, menghadapi apapun, ya kan? Kita tahu dalam kehidupan ini kalau orang yang berhikmat itu dia bukan takut dengan masalah, tapi dia menghadapi masalah itu dia bisa melihat, ya kan, membaca situasi, ya kan, dan dia bisa memikirkan untuk jalan keluarnya. Itulah hikmat Tuhan yang kita selalu andalkan. Tapi kalau hikmat itu datangnya hanya mengandalkan pikiran dia tanpa Tuhan, nah itu yang dia lakukan. Dia mau kadang-kadang, ya kan, dengan hikmatnya itu dia mau menang sendiri kepentingan pribadi dia, ya kan, sehingga apa? Mengorbankan orang lain. Ada hal-hal yang kadang-kadang orang berhikmat tuh ngomong begini, ya kan, memutarbalikkan kata-kata, ya kan, ya daripada dia berzina lebih baik aku ambil dia, nolong dia, ya kan, supaya dia tidak hidupnya dihina orang. Itu kan orang-orang dunia yang selalu yang pengen punya banyak istri, ya kan. Tapi Tuhan kan kita tahu akhirnya daripada um, ujungnya masalah Salomo kita sama-sama tahu. Tapi yang kedua, ya kan, yang saat pertama dia memang andalkan Tuhan, yang kedua, ya kan, dia punya hikmat, dan yang ketiga Salomo ini memang pinter, ya, PR-nya jalan, ya. Saya pelajari, wah ini partnership-nya itu luar biasa, ya kan, sehingga apa? Dia bisa, ya kan, mengelola, ya, sumber daya manusia dengan baik, ya, bukan dia hanya kaya karena orang mau sama dia, dia bisa mengelola sehingga apa, ya kan, nih Huram ini adalah seorang apa yang dia pakai, ya kan, bagaimana memerankan seorang pemimpin, ya kan, untuk bisa menolong dia. Nah, ini dia, saya lihat hikmat Salomo luar biasa dengan
partnership dia, ya kan, dia bisa ya kan mengendalikan, ya kan, dia bisa membuat orang terkagum-kagum sehingga mau mengikuti dia. Contoh kalau di dalam kita bidang pelayanan, apakah kita punya partnership yang baik? Saya terus terangnya bangga semalam kumpul begitu banyak orang, ya kan? Karena ada acara Pria Sejati tanggal 11 sampai 13 ini, ya kan begitu kompak, ya. Saya pun tidak begitu ada beberapa yang saya belum kenal, ya kan. Nah, mereka begitu, ya kan. Ini karena apa? Ada partnership dari teman-teman ini berkembang, ya. Jadi kita kalau mau berhasil, kita tidak bisa hanya sendirian. Dan kita harus juga bisa menempatkan right man on the right place, ya kan. Jadi di sini yang saya lihat, kenapa ya? Saya juga belajar, ya kan. Kita kadang-kadang memimpin sesuatu itu kita mengandalkan apa? Oh, karena ini family, ya kan, kita udahlah. Salah enggak? Enggak salah. Tapi kita harus tahu family kita ini bagaimana dia punya karakter, ya, dia punya wisdomnya gimana, hikmatnya ada enggak, ya kan? Jadi di dalam memimpin ini saya lihat Raja Salomo bisa berhasil sehingga apa? Ini Huram ini dia pakai, ya kan, Huram ini pergi, ya kan, ini Huram ini kapal-kapal kepadanya dan anak buahnya yang mengerti tentang masalah pertambangan, sehingga apa, mengambil 450 talenta emas. Jadi kita terus terang aja, seorang pemimpin kita lihat ya, seperti di Pelita ini Pak Ahyong itu punya karisma yang begitu, ya, hikmatnya, ya. Kita perlu belajar kepada orang-orang yang berhikmat. Ya, jadi saya lihat di sini, ya kan, kalau kita mau berhasil tentunya kita harus bisa memerankan diri kita. Pemimpin itu apa? Pemimpin itu jangan hanya mau jadi pemimpin tapi tidak mau mengambil risiko, ya kan? Nah, risiko itu pasti ada. Makan bubur panas pun kita berisiko. Jadi kita tidak usah takut dengan hal-hal kalau kita disuruh memimpin, ya kan? Tapi kita minta hikmat Tuhan, ya. Wisdom daripada Tuhan itu akan menolong kita. Ya, hari-hari ini saya sedang memikirkan bagaimana kita regenerasi dari saya ke apa nama orang-orang yang bisa melanjutkan usaha yang saya dirikan. Jadi tentunya ya saya sudah coba memberi beberapa kesempatan kepada orang dekat, ya kan. Tapi saya lihat ini tidak bisa. Jadi right man or the right place itu kita harus tahu. Jadi tidak semua orang-orang yang kita di lingkungan kita, keluarga kita bisa melanjutkan apa yang kita inginkan. Tetapi bagaimana kita harus punya wisdom dari Tuhan, bagaimana kita punya strategi mengelola untuk hal-hal yang seperti mencari seorang pemimpin. Jadi tentunya tetap kita takut akan Tuhan dan kita andalkan Tuhan, ya kan. Saya percaya semua orang, ya kan, pasti ingin sukses. Semua orang pasti ingin berhasil. Tetapi keberhasilan orang kadang-kadang mereka belum sampai hikmat seperti itu untuk menggapainya. Kalau ditanya keinginan, mau berhasil, semua kita mau berhasil. Tapi kenapa sekian lama dia tetap seperti itu? Jadi saya dulu memaksakan mengajar orang itu, saya coba tekan, saya press, ya. Tapi itu setelah saya evaluasi itu ada kekeliruan kalau dia tidak punya kapasitas. Maka Salomo di sini sangat punya hikmat bagaimana dia memilih orang, ya kan? Dan sehingga apapun semua usaha-usaha dia diberkati dan berhasil karena satu penyertaan Tuhan, ya kan? Kedua, dia punya wisdom. Ketiga, dia punya partner, jiwa partnership, ya kan? Nah, pemuritannya mantap, ya. Jadi sehingga, ya kan, berhasil. Tapi negatifnya kita tahu Salomo, ya kan, sebetulnya ujungnya juga menderita, ya kan. Kenapa? Karena dia sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan, ya. Dia sudah berubah arah sehingga apa? Nah, disinilah menjadi satu pengingatan kepada kita, ya.
Sehari-hari ini ya kita bukan melihat keadaan ini ya, dunia ini kadang-kadang sangat menjadi kekhawatiran bagi kita. Ya, saya lihat ya kan ketika saya ada di Turki itu mereka inflasinya begitu gila-gilaan, ya kan. Dulu uang kita tuh 1.000 lebih, sekarang ini jatuhnya cuma 500 rupiah, ya kan. Jadi mereka sangat begitu uh, uh, terpuruk negaranya, ya. Tapi di sisi yang lain ya kita ke sana jadi raja, uang kita jadi sangat berharga tuh. Nah, jadi sekarang ini kita harus tahu bagaimana hidup kita ya kan di dalam mengiring Tuhan. Ini yang menjadi satu yang buat saya dalam 2 Tawarik 8 ini kita tetap harus ingat andalan kita bukan kehebatan kita. Wisdom itu datang daripada Tuhan, ya kan? Nah, kalau wisdom itu tidak disertai Tuhan lagi, ya kan? Selesai kita. Jadi saya sangat bersyukur ya kan semakin hari ya kan saya dan istri ya semakin andalkan Tuhan ya. Apalagi kita lihat hari-hari ini ya ada banyak tantangan ya. Kita kalau secara manusia itu berat, tapi saya punya iman kepada Tuhan ya kan. Ya, supaya apapun pikiran kita dengan caranya Tuhan kita dapat mengerti. Jadi kita manut aja sama Tuhan, kita nantikan kalau Tuhan tidak memberi itu ada caranya Tuhan untuk menggantikan dengan cara yang lain. Demikian koko kembalikan sama Harry, ya kan? Ya ada 3 hal. Satu, ya kan, andalkan Tuhan. Kedua, kita harus punya wisdom. Ketiga, kita harus membangun partnership, ya, supaya apa yang kita kelolakan seperti Raja Salomo, dia berhasil, ya kan? Karena semua itu penyertaan Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ko Simon buat sharing firman pagi hari ini yang mengingatkan kita untuk belajar dari apa yang Salomo lakukan. Tentu sekali lagi tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Salomo yang begitu berhikmat tadi juga sudah sempat disinggung oleh Ko Simon. Di akhir hidupnya dia juga mengalami sebuah kegagalan sehingga dia merasa semua yang dikerjakan sia-sia. Tapi tentu dalam perikop ini, dalam pasal ini tentunya ada hal yang bisa kita pelajari dari hidup Salomo. Karena sekali lagi prinsip kita belajar perjanjian lama itu yang baik untuk kita ikuti, tetapi yang tidak baik itu jadi peringatan bagi kita. Nah, jadi pagi hari ini paling tidak kita belajar 3 hal, betapa kita harus mengandalkan Tuhan, karena ada banyak perkara yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dan kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan tentu akan berikan perkara yang besar. Kalau kita baca dari pasal hari ini kan, separuh dari masa pemerintahannya itu dipakai untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang spektakuler, baik membangun istananya maupun membangun bait sucinya. Dan bagaimana Salomo mengandalkan Tuhan, bagaimana Salomo dipenuhi dengan hikmat Tuhan, sehingga dia bisa membangun partnership, relationship, dia bisa mengelola sumber daya manusia dengan baik, menempatkan orang sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Nah, begitu juga dengan kita, mari belajar kelola hidup kita ini dengan baik. Dan berkali-kali saya katakan, Ed Cole pernah katakan seperti ini, manajemen hidup itu dimulai dari manajemen waktu. Mari kita bisa bijak mengelola waktu, sehingga kita bisa mengelola hidup kita bisa mengelola orang-orang yang ada di sekeliling kita, karena tadi juga Cosimo sudah sampaikan, kita nggak bisa one man show, kita nggak bisa lakukan segala sesuatu sendiri, kita butuh orang-orang di sekeliling kita, nah, tinggal bagaimana kita memimpin dengan hikmat Tuhan, mengelola, menempatkan setiap orang tepat pada tempat mereka masing-masing sesuai kapasitas, sehingga semua menjadi satu kesatuan.
Dan hal ini bisa dipraktek, sekali lagi berkali-kali saya katakan, firman itu bisa dipraktek mulai dari rumah kita. Bagaimana kita sama-sama mengandalkan Tuhan, bagaimana dengan hikmat kita mengelola rumah tangga kita, memberi tugas tanggung jawab kepada istri, anak, suami sesuai dengan porsi dan kapasitas, sehingga menjadi satu tim yang kuat, sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang menikmati penyertaan Tuhan dan mengerjakan perkara-perkara yang besar. Oke, terima kasih untuk Ko Simon. Itu saja yang saya tambahkan pagi hari ini. Selanjutnya saya serahkan. Hengki nggak ada ya? Kalau Joni silakan. Siapa yang jadwal doa hari ini? Saya, Pak. Oke, silakan kok. Nanti Ko Simon yang akan tutup dalam doa. Ya, mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih di pagi hari ini. Kami Tuhan bersyukur, kami boleh terus bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Ya Tuhan, seperti Engkau memberikan hikmat kepada Salomo Tuhan. Demikian juga Engkau memberikan kepada kami hikmat yang daripadamu Tuhan, untuk mengatur setiap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami Tuhan. Buat setiap usaha kami, buat pekerjaan kami Tuhan, buat keluarga kami Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan, kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, kami semakin hari semakin diperlengkapi untuk menjadi sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga berkati hamba-Mu Pak Simon yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan semakin hari Kau semakin memakai hidupnya terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kau menambah-nambahkan hikmat yang daripadamu Tuhan untuk menjadi para rumah tangga, buat keluarganya Tuhan, dan buat setiap usaha pekerjaannya juga Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami terus boleh mempraktekkan apa yang sudah kami terima, apa yang sudah Engkau ingatkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan, khususnya Bapa, persiapan acara camp tanggal 11 sampai 13 Maret ini Tuhan. Kau campur tangan, Kau pimpin Tuhan, untuk pembicaranya Tuhan, melayani Engkau Tuhan. Kau berikan mereka hikmat untuk memberikan materi-materi yang sudah Engkau persiapkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, juga berkati setiap panitia dan pesertanya Tuhan. Biar semua boleh mengikuti camp ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan cara camp ini semua berjalan dengan baik dan lancar Bapak. Bapak terima kasih, pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Biar Tuhan, Engkau mengaruniakan keamanan dan kesejahteraan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau juga berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan, gubernur, bupati, dan wali kota, dan seluruh jajarannya. Engkau yang memberikan mereka hikmat yang daripadamu untuk memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga serahkan setiap hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kau memberkati hasil bumi dan semuanya Tuhan, hasil tambang Tuhan. Biarlah semuanya boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak terima kasih, pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap ibadah raya kami Tuhan, hari ini maupun besok. Untuk setiap para hamba-Mu dan para pelayan-Mu yang melayani Engkau. Engkau memberikan pengurapan ganda Tuhan. Biarlah setiap pelayanan mereka boleh membawa jemaat-Mu
untuk semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Mereka bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau ya. Bapak terima kasih. Pagi hari ini kami serahkan setiap doa-doa kami dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat kesempatan yang selalu Tuhan berikan kepada setiap kami. Khususnya kami mau berdoa buat rencana camp yang akan berlangsung dari tanggal 11 sampai 13. Tuhan, kami minta kekuatan-Mu, hikmat-Mu, penyertaan-Mu, kesehatan, kekuatan Kau berikan kepada setiap kami, baik peserta, pembicara, panitia, semuanya yang terlibat satu persatu. Tidak akan ada yang terlewatkan karena kami butuh Tuhan. Dan Tuhan akan memberi yang terbaik, baik cuaca Tuhan, baik kebutuhan semua yang diperlukan Tuhan, Engkau selalu mencukupkan. Terpuji nama-Mu, kami serahkan semua kegiatan aktivitas kami sepanjang dari hari ini Tuhan. Karena kami tahu kekuatan kami terbatas, tetapi Allah yang kami sembah dan kami muliakan Allah yang tidak ada batasnya. Terpuji nama-Mu, biarlah kiranya berkat Tuhan tercurah bagi kami, baik kekuatan, kesehatan, hikmat, akal, budi, daripada Allah Roh Kudus yang menyertai kami mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Dan selamat untuk Pak Aheng, untuk dan cucunya. Pak Heng, sudah berhasil kan? Puji Tuhan. Jadi sudah dapat cucu